terbagi menjadi beberapa. Kegiatan pembelajaran untuk warga belajar dilaksanakan juga seperti kegiatan pembelajaran di sekolah yang mengacu pada standar kompetensi keaksaraan fungsional, dikembangkan berdasarkan tingkatan yang ingin dicapai masyarakat. Adapun keaksaraan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah tingkat keaksaraan dasar. Yang kedua adalah tingkat keaksaraan lanjut, dan yang ketiga adalah tingkat keaksaraan mandiri. Nah, 3 kelompok keaksaraan ini masing-masing mempunyai beberapa ciri yang sangat 3 keaksaraan ini memiliki beberapa ciri yang sangat mendasar. Yang pertama, ciri warga belajar pada tingkat keaksaraan dasar adalah mereka yang belum mengenal huruf, belum bisa merangkai kata, dan belum mengerti arti sebuah kalimat yang jelas. Meskipun mereka belum bisa menulis, membaca, dan menghitung, tetapi mereka sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman. Nah, sedangkan keaksaraan tingkat lanjut, pada tingkatan ini mereka biasanya sudah dapat membaca dan menulis sederhana, tetapi masih belum lancar. Selanjutnya keaksaraan mandiri. Keaksaraan mandiri pada tingkat ini warga belajar sudah mempunyai sikap untuk terus belajar secara mandiri. Mereka juga diharapkan dapat memecahkan masalah keaksaraan yang dihadapi dan mencari informasi serta narasumber sendiri untuk menganalisis, memecahkan masalah, dan mencari informasi dan narasumber dari lembaga desa atau instansi pemerintah yang ada. Itu adalah ciri-ciri dari 3 kelompok keaksaraan. Selanjutnya ada prinsip dan strategi pembelajaran keaksaraan fungsional. Pendekatan yang digunakan dalam keaksaraan fungsional mempunyai 4 prinsip utama, yaitu yang pertama, konteks lokal. Konteks lokal artinya kegiatan yang mengacu pada konteks sosial lokal dan kebutuhan khusus setiap warga belajar. Nah, yang kedua adalah desain lokal. Bapak Ibu sebagai tutor perlu merancang sendiri kegiatan belajar di kelompok belajar berdasarkan minat, kebutuhan, masalah, kenyataan, dan potensi setempat. Rancangan kegiatan belajar harus fleksibel, mudah dimodifikasi, diganti, dan ditambah sehingga sesuai dengan minat kebutuhan warga belajar. Prinsip yang ketiga adalah proses partisipasi. Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran pemberantasan buta aksara dengan menggunakan pendekatan keaksaraan fungsional harus dilakukan berdasarkan strategi partisipatif. Oleh sebab itu, ada beberapa tutor mereka perlu melibatkan warga belajar secara aktif dalam setiap tahap kegiatannya. Dan yang ketiga, yang keempat, prinsip yang terakhir adalah fungsionalisasi hasil belajar. Hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran tersebut adalah warga belajar dapat memfungsikan keaksaraannya untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam rangka meningkatkan mutu taraf hidupnya. Contohnya, memanfaatkan kemampuan bacanya untuk memperoleh informasi dan ide-ide baru. Kemudian contoh lainnya adalah berdiskusi dan menganalisis masalah dan sumber-sumber atau potensi yang ada di lingkungannya. Tolak ukur keberhasilan pembelajaran keaksaraan fungsional. Program keaksaraan fungsional bertujuan untuk membantu warga belajar mengembangkan kemampuan fungsional yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa
kemampuan yang menjadi tolak ukur keberhasilan berdasarkan tujuan. Yang pertama, kemampuan fungsional untuk keperluan individu. Nah, kemampuan ini berkaitan dengan keperluan pribadi seperti membaca, menulis nama dan alamat sendiri, membaca surat, mengisi formulir, menulis kwitansi. Nah, itu merupakan kemampuan fungsional untuk keperluan pribadi. Lalu yang kedua, kemampuan fungsional untuk membantu anak-anaknya. Nah, kemampuan fungsional ini berkaitan dengan keperluan untuk membantu anak-anaknya, seperti membantu pekerjaan rumah anak-anaknya, menulis surat untuk keperluan sekolah anak-anaknya, membaca suatu bahan bacaan sederhana kepada anak-anaknya. Yang ketiga adalah kemampuan fungsional untuk aktualisasi diri. Nah, kemampuan membaca dan menulis fungsional yang harus dikuasai untuk aktualisasi diri adalah membaca buku hiburan, membaca buku untuk mendapatkan informasi, menulis untuk keperluan diri sendiri. Selanjutnya yang keempat adalah kemampuan fungsional yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, bahan belajar yang dapat dimanfaatkan untuk berkaitan dengan pekerjaan, misalnya bahan bacaan untuk peningkatan pekerjaan atau untuk membuat usaha, membaca, menulis, mencatat atau surat dari relasi kerja, partisipasi di dalam pertemuan yang berhubungan dengan pekerjaan dan mencatatnya. Itu adalah contoh dari kemampuan fungsional berkaitan dengan pekerjaan. Yang selanjutnya ada kemampuan fungsional yang berkaitan dengan sosial masyarakat. Nah, kemampuan fungsional ini berkaitan dengan aktivitas sosial di masyarakat. Contohnya membuat permohonan KTP, membaca persetujuan atau kontrak, membuat permohonan kartu perpustakaan, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh dari kemampuan fungsional berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Yang keenam, ada fungsional berkaitan dengan pendidikan. Kemampuan fungsional yang berkaitan dengan pendidikan, contohnya adalah menghadiri program kursus atau penyuluhan. Nah, program fungsional ini, kemampuan fungsional ini misalnya dilihat dari aktivitas warga belajar yang dilakukan, seperti mengikuti tes, lalu menghadiri pertemuan guru dan siswa, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketujuh ada kemampuan fungsional berkaitan dengan pengelolaan kelompok belajar. Nah, beberapa contoh perkiraan hasil program keaksaraan fungsional ini adalah membuat rencana dan kesepakatan belajar, menulis laporan, menulis berbagai formulir sederhana, melaksanakan kegiatan usaha keterampilan, mengikuti program kelompok belajar usaha atau KBU. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar. Efektivitas kegiatan belajar sangat tergantung pada kemampuan tutor dalam mengorganisasi dan membimbing warga belajar dalam kegiatan belajarnya. Pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan menulis perlu didahulukan daripada kegiatan membaca, karena melalui kegiatan menulis, warga sedikit demi sedikit langsung belajar membaca. Sebaliknya, apabila mereka didahulukan belajar membaca, maka cenderung kurang terampil dalam menulis. Selanjutnya adalah penilaian pembelajaran. Tahap penilaian yang dikembangkan dalam program pemberantasan buta aksara dengan menggunakan pendekatan keaksaraan fungsional terdiri atas penilaian awal, penilaian proses, dan penilaian hasil belajar. Tahap penilaian sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan tingkat sejauh mana warga belajar ini memiliki pengetahuan keaksaraan. Lalu tahap penilaian selama kegiatan pembelajaran. Nah, tahap penilaian selama pembelajaran ini dilaksanakan pada tahap
di mana warga belajar melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi pada saat melakukan pembelajaran, tutor atau guru melaksanakan penilaian, baik penilaian aktivitas keaktifan, aktivitas keaksaraan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya tahap penilaian setelah kegiatan belajar. Nah, tahap penilaian setelah kegiatan belajar ini dilakukan setelah melaksanakan kegiatan. Biasanya tahap penilaian setelah kegiatan belajar ini dilakukan tes keaksaraan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya ada program pengembangan taman baca masyarakat. Program pendidikan dalam masyarakat lainnya yang masih berhubungan dengan program pemberantasan buta aksara adalah taman baca masyarakat yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat gemar belajar dengan gemar membaca. Latar belakang taman baca masyarakat dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ayat 4 tercantum bahwa satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Dalam kaitan dengan taman baca masyarakat, hal mendasar yang pertama harus tutor ketahui adalah latar belakang, pengertian, dan tujuan yang akan dicapai melalui taman baca masyarakat. Latar belakang Taman Baca Masyarakat telah dimulai sejak tahun 1992. Kehadiran Taman Baca Masyarakat merupakan pembaharuan dari Tanab Pustaka Rakyat atau TPR yang didirikan oleh Pendidikan Masyarakat pada tahun 50-an. Program TBM ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca, budaya baca masyarakat. Oleh karena itu, bertujuan untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, perlu dihadirkannya Taman Baca Masyarakat. Selanjutnya, pengertian. Taman Baca Masyarakat merupakan sebuah lembaga yang menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan pembinaan kemampuan belajar dan membaca. Selain itu, TBM juga merupakan tempat yang digunakan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat, khususnya yang bersumber dari bahan pustaka berupa buku. Karena pentingnya TBM ini, diperlukan seorang untuk mengelola dan tutor yang menjadi pengelola TBM. Mereka menjadi pengelola adalah mereka yang memiliki dedikasi dan kemampuan teknis dalam mengelola dan melaksanakan layanan kepustakaan kepada masyarakat. Dengan kata lain, seorang pengelola taman baca masyarakat adalah orang yang benar-benar memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam memberikan layanan bahan pustaka. Tujuan dari taman baca masyarakat Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya kegiatan taman baca masyarakat adalah membangkitkan dan meningkatkan minat baca sehingga terciptanya masyarakat yang cerdas, mempunyai taraf hidup yang baik, dan pemberantasan buta aksara. Fungsi dan manfaat taman baca masyarakat. Berkenaan dengan fungsi dan manfaat taman baca masyarakat, ada hal yang seyogianya dipahami bersama, bahwa pada hakikatnya fungsi dan amanat yang ada merupakan satu indikator yang harus diperhatikan ketika memberdayakan warga masyarakat, meliputi taman baca masyarakat. Indikator yang ada menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan minat baca melalui program ini hendaknya dapat dilakukan semaksimal mungkin. Adapun fungsi dan manfaat tersebut
Yang pertama adalah fungsi Taman Baca Masyarakat sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat, sarana hiburan dan pemanfaatan waktu secara efektif dengan memanfaatkan bahan-bahan bacaan yang bersumber dari buku dan sumber informasi lainnya. Dan manfaat Taman Baca Masyarakat dalam hal menumbuhkan minat, kecintaan, dan kegemaran membaca, memperkaya ilmu pengetahuan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya ada organisasi manajemen Taman Baca Masyarakat. Taman Baca Masyarakat memiliki organisasi dan manajemen agar program yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Struktur organisasi yang ada dikolaborasikan dengan manajemen pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari biaya penyelenggaraan, koleksi perlengkapan, ruang taman baca masyarakat, dan tenaga pengelolaan. Upaya pembinaan Taman Baca Masyarakat. Organisasi ini dibentuk oleh masyarakat dengan struktur organisasi yang ada dikolaborasikan dengan manajemen pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui biaya pengelolaan, koleksi perlengkapan, ruang taman baca masyarakat, tenaga pengelolaan. Biaya penyelenggaraan Taman Baca Masyarakat terdiri atas sumber dana anggaran Taman Baca Masyarakat diperoleh dari swadaya masyarakat. Berikut ini merupakan komposisi anggaran sebagai referensi biaya penyelenggaraan Taman Baca Masyarakat. Pengadaan bahan pustaka 30%, peralatan sarana 20%, promosi kerjasama dan peningkatan minat baca 10%, biaya operasional Taman Baca yang meliputi honor pengelolaan, alat tulis kantor, penyewaan tempat, dan lain-lain itu adalah 40%. Selanjutnya koleksi Taman Baca Masyarakat minimal terdiri atas 300 judul buku, majalah, surat kabar, leaflet, dan bahan audiovisual dalam rangka pengembangan dan pembinaan minat baca masyarakat. Maka diharapkan koleksi tersebut dari satu unit Taman Baca Masyarakat adalah 40% bahan bacaan hiburan, 30% ilmu pengetahuan, 30% lagi ilmu-ilmu lainnya seperti agama, politik, kesenian, hukum, dan pendidikan. Selanjutnya adalah organisasi yang berkaitan dengan perlengkapan. Perlengkapan dari Taman Baca Masyarakat seperti rak majalah, meja kerja petugas, fasilitas membaca seperti karpet, tikar atau kursi, dan lemari kotak katalog. Tidak kalah pentingnya untuk mempersiapkan ruang Taman Baca Masyarakat yang diperuntukkan bagi sejumlah koleksi sebagai yang telah dikumpulkan untuk didisplay atau dipajang di dalam ruangan agar warga atau masyarakat dapat dengan mudah mencari koleksi-koleksi yang ingin dibacanya. Ruang Taman Baca ini dapat saja diadakan dengan sebuah ruangan tersendiri sebagai layaknya ruang perpustakaan. Selanjutnya ada tenaga pengelolaan Taman Baca Masyarakat. Dalam memfasilitasi semua taman baca, tenaga pengelola merupakan komponen utama dalam kegiatan taman baca. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali pelatihan-pelatihan atau materi-materi yang berkenaan dengan kepustakaan, dokumentasi, informasi, manajemen Taman Baca Masyarakat, pemilihan dan pengadaan bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka, dan pelayanan membaca. Kelima pengetahuan tersebut merupakan pengelolaan petugas taman baca agar dapat pengembangan taman baca masyarakat. Selanjutnya
Upaya pembinaan Taman Baca Masyarakat. Upaya pembinaan taman baca masyarakat perlu dimaknai dengan salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan. Upaya pembinaan ini dimaksudkan agar manfaat yang diperoleh melalui kegiatan taman baca masyarakat ini dapat terus lebih ditingkatkan lagi. Harus diingat bahwa salah satu sasaran taman baca masyarakat adalah warga masyarakat belajar yang semula buta aksara, sehingga kalau kemampuan baca yang dimilikinya tidak dijaga, tidak menutup kemungkinan akan lupa. Untuk meningkatkan dan merevitalisasi kegiatan taman baca masyarakat yang telah ada saat ini, perlu tindakan nyata dari semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, juga pihak-pihak swasta. Sebagai mahasiswa atau tutor yang aktif sebagai aktivis di dalam kegiatan taman baca masyarakat, sebaiknya memberikan semangat dan perhatian agar taman baca masyarakat yang ada tetap eksis, menjadi rutinitas masyarakat gemar membaca, untuk menambah ilmu pengetahuan dan menaikkan taraf hidup masyarakat yang madani. Selanjutnya kita berlanjut ke program pembinaan kepemudaan. Latar belakang perlunya lembaga kepemudaan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam bidang pemerintahan, dari pemerintahan yang bersifat sentralistik ke desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar sehingga memerlukan sumber daya yang berkualitas, berpotensi dalam pembangunan, kreativitas, dan meningkatkan potensi agar sumber daya yang ada di suatu daerah dapat dikelola dengan baik melalui pembelajaran informal, formal, dan non-formal. Profil pemuda Indonesia. Profil pemuda Indonesia menurut Badan Statistik Nasional atau BPS, Badan Pusat Statistik, pemuda yang berusia antara 15 sampai 35 tahun. Berdasarkan Susenas tahun 2003, sekitar 20% tidak pernah sekolah, 16% masih sekolah, dan 82% sudah tidak bersekolah lagi, dikarenakan adanya banyak faktor permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia. Terkait menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dengan berbagai kebijakan. Peran partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat ditingkatkan dengan cara yang pertama, mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan. Yang kedua, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan. Yang ketiga, meningkatkan peserta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Yang keempat, meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, pelopor, dan kepemimpinan dalam pembangunan. Yang kelima, melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan obat terlarang, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya. Profil pemuda Indonesia juga harus diisi dengan dan dibentuknya lembaga kepemudaan. Lembaga atau institusi menurut Auki tahun 2001 memiliki ciri-ciri yang berhierarki dengan sifat hubungan yang komplementarian. Lembaga kepemudaan memiliki peran utama dalam pembangunan apabila dilihat dari sektor publik. Peran lembaga
kepemudaan perlu ada upaya dalam rangka pengembangan lembaga kepemudaan, sehingga dapat berkembang sesuai dengan dinamika lingkungan sosial dan lingkungan lainnya. Ada 6 faktor penentu agar lembaga kepemudaan dapat memiliki daya tanggap terhadap lingkungan meliputi. Yang pertama, hukum dan kebijakan organisasi. Yang kedua, organisasi dan sumber daya manusia. Yang ketiga, anggaran lembaga kepemudaan. Yang keempat, infrastruktur. Yang kelima, pengetahuan dan teknologi. Dan yang keenam, peningkatan infrastruktur sistem informasi. Nah, keenam faktor penentu itu merupakan faktor yang harus dapat dimiliki oleh lembaga kepemudaan. Selanjutnya, kita bahas tentang program pembinaan kepemudaan. Dalam meningkatkan peran partisipasi pemuda dalam pembangunan, berbagai pihak berkompeten menangani masalah kepemudaan dapat menciptakan program-program sehingga para pemuda dapat berpartisipasi di berbagai bidang pembangunan. Keterampilan yang memadai dapat berperan dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Memiliki potensi dalam kewirausahaan, kepelaporan dan kepemimpinan, dan terlindung dari bahaya penyalahgunaan obat, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya. Subdinas Pemuda dan Olahraga adalah instansi pemerintah di bawah Dinas Pendidikan. Secara khusus, bertugas melakukan pembinaan terhadap pemuda baik sekolah maupun tidak. Program-program yang dapat ditawarkan dari lembaga ini antara lain pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda, bertujuan meningkatkan kualitas pemuda sebagai insan pelopor penggerak pembangunan dan sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dapat dilakukan adalah melatih pembinaan anggota Paskibra, pertukaran pemuda, master training, dan pendidikan politik. Selanjutnya, yang kedua ada pelindungan pemuda dari penyalahgunaan obat. Bertujuan untuk membebaskan pemuda dari bahaya narkoba, HIV/AIDS, dan minuman keras. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dapat dilakukan adalah menyampaikan informasi tentang bahaya narkoba, HIV/AIDS, dan minuman keras. Kemudian kegiatan yang keduanya bisa mengadakan pelatihan keterampilan yang meliputi latihan keterampilan pemuda, pembinaan kelompok usaha, pembinaan kelompok produktif. Selanjutnya ada Subdinas Pendidikan Luar Sekolah. Instansi ini memberi layanan pendidikan terhadap masyarakat yang tidak memiliki kesempatan sekolah yang disebabkan berbagai hal melalui kejar paket A, B, dan C. Di samping melakukan kegiatan yang bersifat produktif, tersebut diperuntukkan pada masyarakat yang sudah lanjut usia sekolah tetapi tidak memiliki pendidikan formal dari tingkat SD sampai SMA. Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan instansi pemerintah yang bertugas menangani ketenagakerjaan dan perpindahan penduduk yang daerah kerjanya meliputi satuan daerah tingkat 2 setara dengan pemerintah kabupaten dan kota. Program yang diluncurkan biasanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan lingkungan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Program-program yang dapat dilakukan berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja antara lain yang pertama, pelatihan proses hasil pertanian, pelatihan teknologi padat karya,
dan pelatihan keterampilan elektronik dan otomotif. Itu merupakan program-program yang dapat dilakukan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja. Selanjutnya ada dinas sosial. Peran dinas sosial dalam penanganan masalah kepemudaan adalah meningkatkan kemampuan peran pemuda melalui Karang Taruna. Karang Taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan kepada para remaja terutama yang putus sekolah dan menganggur. Program pendidikan yang dapat ditawarkan melalui lembaga Karang Taruna antara lain: pertama, pelatihan bidang elektronik. Yang kedua, pelatihan kerajinan tangan. Yang ketiga, pelatihan memasak dan menjahit. Yang keempat, kegiatan di berbagai bidang olahraga. Dan yang kelima, pendidikan kesenian. Ini merupakan program pendidikan yang dapat ditawarkan melalui lembaga Karang Taruna. Selain 5 program ini, mungkin ada program-program tambahan yang bersifat kedaerahan, seperti kesenian yang berkaitan dengan kedaerahan atau pengembangan wilayah di lingkungan masyarakat seperti membuat taman wisata.